Satu persatu kalangan ternama dipanggil polisi terkait aliran dana Doni Salmanan. Hari ini artis Rizky Bilar memenuhi panggilan polisi terkait penerimaan uang saat menikah dari Doni Salmanan. Artis Rizky Bilar memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Ia datang ditemani istri, Lesti Kejora, dan kuasa hukumnya. Rizky Bilar diperiksa polisi karena menerima amplop tebal dari Doni Salmanan saat pernikahan. Jika terbukti berasal dari uang trading Doni Salmanan, polisi akan menyitanya. Saat itu saya antara yakin dengan nggak yakin angka yang nominalnya 20 juta. Lalu ketika tadi saya mendengar, ketika tadi saya ditanya oleh penyidik, beliau mengatakan bahwa keterangan DS mengatakan saya hanya menerima 10 juta. Lalu saya pastiin lagi sama istri dan ya ternyata hanya 10 juta, tidak sampai 20 juta. Keterangan DS memberikan hanya 10 juta gitu? Betul. Jadi dikonfrontir ya Bang? Iya. Dari mana sih? Kalau boleh tahu dari DS, dari kapan? Saya kenal Mas DS itu dari salah satu teman. Selain Rizky Bilar, polisi telah memanggil 4 publik figur terkait kasus Doni Salmanan. Sebut saja Rizky Febian, Reza Oktavian alias Reza Arab, Arif Muhammad, termasuk Atta Halilintar. Apa yang membuat para pesohor ini mengembalikan uang yang pernah mereka terima? Kita langsung berbincang dengan praktisi hukum Boris Tampubolon. Selamat malam Boris. Boris, selamat malam. Ya, halo Boris. Halo Bang Latif, selamat malam. Ya, selamat malam. Boris, ini para pesohor yang pernah menerima duit, mereka lalu mengembalikan. Kira-kira fenomena hukum apa yang sedang mereka jalankan? Ya sebenarnya kalau secara hukum ya, kalau saya melihatnya, ada benarnya untuk mengembalikan uang-uang yang katakanlah dari hasil kejahatan. Tapi memang itu tidak bisa disamaratakan atau dipukul rata, Bang. Ada indikator hukumnya. Misalnya, apakah uang yang diterima itu bersumber atau berasal dari hubungan hukum yang jelas. Yang kedua adalah apakah nilainya wajar atau tidak. Dan yang ketiga, apakah tempusnya itu masih dalam rentang waktu tindak pidana itu atau sebelum. Oke, nah, saya ke tempus dulu, Boris. Saya ke tempus. Sumbangan yang diterima oleh Rizky Bilar itu diberikan oleh Doni Salmanan sebelum kasus ini terjadi. Artinya secara tempus Rizky Bilar tidak terkait apa-apa dengan kasus ini. Ya, kalau secara hukum, kalau memang itu sebelum adanya dugaan tindak pidana, maka itu tidak ada kaitannya, Bang, hemat saya. Oke. Kalau dengan mens rea, niat, ada yang menjual mobil dengan harga yang tiba-tiba orang ini datang membeli dengan sangat mahal. Lalu kemudian yang Reza Arab disawer 1 miliar tanpa ada sesuatu, diberikan uang begitu saja. Apakah ini bisa dipertanyakan? Ada apa sebetulnya kenapa Anda memberikan saya? Ini bisa jadi mens rea nggak? Ya, jadi mens rea itu nih secara awam ya, itu sebetulnya niat awal tahu gitu kan. Jadi kalau seseorang dari awal dia tahu, kemudian dari awal niatnya sudah jahat, artinya misalnya begini, ada orang datang kasih uang, terus dia bilang, ini saya ada uang, you simpan ya di rekeningmu, atau kita pura-pura seolah-olah jual beli atau saya kasih tapi you simpan. Itu di awal dia sudah tahu, itu di awal berarti sudah ada niat. Kalau dia terima uang itu, maka itu harus disita dan itu berasal dari sumber kejahatan, karena itu berasal dari sumber kejahatan. Nah, terkait nilai ini Bang, harus dilihat pertama hubungan hukumnya itu. Misalnya ya, ada orang jual beli, dia misalnya jual motor itu secara umum kita tahu harganya misalnya 20 juta. Kemudian ada orang datang, aku beli ya motor ini ya, aku beli 500 juta. Nah, orang yang menerima atau si penjual ini itu patut menduga uang itu dari hasil kejahatan karena nilainya tidak wajar. Kalau memang uang itu
motor itu harganya 20 juta, dia harus menjualnya 20 juta. Tidak boleh di atas lebih itu, apalagi angkanya fantastis. Itu secara hukum harus dia patut menduga uang itu dari hasil yang tidak benar atau dari hasil Kalau kita lihat para pesohor yang sudah mengembalikan uang ke sana, dari indikator-indikator yang Boris sampaikan tadi itu, apakah bisa disebutkan bahwa mereka ini sama sekali tidak akan bisa terjerat hukum TPPU? Sebenarnya kalau, jadi ada dua Bang ya. Pertama mens rea, kalau dua-duanya dari awal sudah sama niatnya, tahu niat jahatnya dari awal bersekongkol, itu kena. Yang kedua, kalaupun tidak ada niat ya, tapi dengan adanya uang yang masuk tidak wajar, dia terima uang yang nilainya tidak wajar, itu dia dianggap dianggap juga patut menduga itu uang dari hasil kejahatan, dan itu salah juga. Karena kalau TPPU itu Bang, sebenarnya itu analogi atau sama dengan penadahan. Penadahan itu orang yang menerima uang ya dari hasil kejahatan yang seharusnya dia patut menduga itu tidak wajar, itu dari hasil kejahatan dan seterusnya, itu dipidana juga. Jadi memang kalau ada terima uang dari hasil-hasil yang nilainya tidak wajar, hubungan hukumnya tidak jelas, misalnya orang nggak tahu lagi diam-diam datang, nih saya kasih kamu uang sekian, jumlahnya fantastis, itu seharusnya dia patut menduga. Tidak bisa lah, saya kan cuma dikasih, saya kan cuma dikasih doang, saya nggak tahu, itu oleh hukum tidak bisa itu dijadikan alasan. Posisi yang dilakoni oleh Doni Salmanan ini adalah seorang endorser. Semakin tinggi flexing atau citra diri yang dia dapatkan, maka orang akan semakin tertarik untuk mengikuti dia. Ketika kemudian dia menyumbang seseorang sampai 1 miliar, artinya kan sebetulnya banyak orang yang merasa bahwa dia adalah orang hebat. Kalau sampai di situ, apakah tetap itu orang tersebut bisa disebut sebagai penerima pasif TPPU? Memang harus dilihat lagi konteksnya Bang ya. Kalau yang dia image-kan adalah dia sebagai orang yang dermawan, yang biasa bagi-bagi uang. Nah menurut saya orang yang menerima itu tidak juga serta-merta bisa dipersalahkan. Tapi yang jelas kewajiban dia untuk mengembalikan uang itu karena nilainya tidak wajar itu menjadi wajib bagi dia. Oke, dengan dikembalikannya uang seperti ini, apakah ini otomatis orang-orang tersebut lepas dari kasus hukum? Menurut saya memang harus dilihat ini secara proporsional Bang. Ya harus dilihat secara proporsional. Tidak semua juga harus dipukul rata. Kalau memang tidak pernah ada katakanlah niat tadi itu, artinya hanya sekedar menerima dan juga tidak ada dipergunakan lagi untuk yang lain-lain. Selama bisa dikembalikan sih harusnya kalau mengacu ke restoratif justice dan segala macam ya harusnya itu bisa dimaafkan. Oke, apa himbauan Boris kepada mereka-mereka yang pernah menerima juga pemberian dari Doni Salmanan maupun Indra Kents ini? Ya kalau dari saya sih memang saya tegasin tidak wajib dikembalikan. Tapi kalau memang ada misalnya panggilan dari pihak kepolisian, datang saja. Jelaskan, ini ceritanya begini, kenapa saya terima, ini ceritanya seperti ini, seperti itu. Biar nanti pihak kepolisian yang menilai. Saya juga yakin dan percaya pihak kepolisian juga tidak akan membabi buta, akan melihat ini secara adil dan proporsional. Sehingga kalau memang itu adalah hak, artinya benar misalnya ya itu dari hasil jual beli yang sah, harganya wajar, saya yakin itu akan dikembalikan sesuai dengan kewajaran dan keadilannya. Baik, Boris Tampu Bolon, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam.